Santri lama nunjukin kebaikannya di pesantren. Dia rajin sholat, datang ke mushola duluan, rajin menghafal, bacaannya bagus, akhlaknya bagus. Ada santri baru yang ngikutin dia, ngikutin nih santri lama. Maka santri baru ini ikut yang dia nih. Santri yang lama menjadi idola, menjadi apa namanya itu, menjadi ya inspirasi tadi. Santri lama-lama yang lama ini nggak tahu-tahu dapat pahala. Tapi ada santri lama, karena dia tahu sudah seluk-beluknya, begini cara pacaran, begini cara lari dari pesantren, begini cara diikutin sama santri yang baru. Apa yang terjadi? Maka santri lama kira-kira dapat dosa atau dapat pahala? Paham nggak kira-kira itu tuh? Jadi ilmu yang gak bermanfaat. Nah, sebaliknya, maksudnya yang ketiga, sebaliknya adalah anak yang durhaka. Anak gak ada manfaatnya, anaknya nakal, kemudian bapaknya meninggal pun, mamanya meninggal nggak pernah didoakan. Aduh, orang tua ini rugi. Nah, begitulah kata ulama nanti di akhirat. Di akhirat nih, ada orang tua bersyukur karena dia nggak punya anak. Ada. Kapan itu? Ketika melihat orang lain anaknya itu masuk neraka. Anak orang lain itu masuk neraka. Lalu bapak ibunya masuk neraka gara-gara anaknya ini. Ada orang hidup gak punya anak, maka dia bersyukur, alhamdulillah, untung gak punya anak. Untung gak punya anak. Jangannya punya anak, jangan-jangan anaknya masuk neraka gara-gara anak lalu bapak ibunya masuk neraka. Tapi ketika orang ini yang hidupnya di dunia nggak punya anak, ngelihat orang lain punya anak masuk surga, lalu anaknya ini memberikan syafaat kepada orang tuanya untuk masuk surga, di situ lalu dia bilang, ya Allah, untungnya orang itu punya anak, untungnya dia punya anak, berhasil dalam mendidik anak, anaknya jadi masuk surga dan ibu bapaknya masuk surga gara-gara anak. Di situ yang tadi nggak punya anak merasa kayak mana begitu, paham nggak? Nah, sekarang kembali ke kamu semua, mau jadi inspirasi yang jelek kah atau menjadi inspirasi yang baik? Dipikirkan itu, pikirkan. Hidup itu bukan hanya di dunia, sampai kita ke akhirat nih. Dalam tingkah laku kita itu bukan hanya kita, tapi dicontoh orang lain. Ini kira-kira hasil pahala kah, hasil dosanya? Nah, lalu apa yang paling bahaya zaman sekarang ini? Bisa menghasilkan amal jariah atau dosa jariah? Apa itu? Handphone, Facebook, TikTok, apalagi? Macam-macam. Itu jadi dosa jariah, bisa jadi amal jariah. Ada perempuan TikTok joget-joget, nyan, kelihatan auratnya, meninggal orangnya. Videonya ditonton terus sama jutaan orang. Dosanya ngalir gak? Orang terinspirasi, bagus jogetnya ini, bagus nih, ikutin sama orang. Wah, ini bagus nih, diikutin sama orang. Tapi jelek, bagus dari pandangan setan. Lalu apa? Orang terinspirasi dengan caranya dia bikin video TikTok, Instagram, YouTube. Apa yang terjadi? Orangnya sudah meninggal dunia, dosanya jalan nggak terus. Tapi kalau ada orang menggunakan media sosial, dia gunakan, ini pengajian, dia share. Ini kata-kata bijak, dia share. Ini video baik, dia share. Itu pahala. Meninggal orangnya, pahalanya tetap jalan nggak? Tetap. Hati-hati bermain media sosial, itu ibarat kata pisau. Pisau bisa motong mangga, bisa juga pisau motong tetangga. Nah, yang pilih yang mana sudah? Nak motong mangga atau motong tetangga? Nah, ini terutama yang anak-anak ini, pikirkan. Kadang ini tidak tahan dia. Kamu ini bukan hanya hidup di dunia, tapi sampai ke akhirat itu. Sampai ke akhirat. Nah, ini babnya yang berkaitan dengan itu ya. Bab tentang balasan bagi orang yang memulai kebaikan atau kejahatan.
Itu yang bahasa kitanya memulai tadi apa ya? Menjadi inspirasi, menjadi motivasi buat orang lain. Kita ini mau jadi motivasi, inspirasi buat orang lain yang baik kah? Atau menjadi motivasi, inspirasi untuk kejahatan buat orang lain? Pilihan di antara kita. Pilihan adalah di tangan kita. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Perhatikan tuh imama itu. Berfirman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Apa ini maksudnya? Anak yang saleh itu. Punya anak, nggak mungkin punya anak, nggak mungkin punya anak tanpa punya istri. Punya istri dulu, istrinya saleh. Ajarkan kepada istri itu jadi istri yang salehah. Punya anak, ajarkan kebaikan. Ini sama tadi yang Abu Yazid ceritakan. Untuk apa ya? Pahala jangka panjang. Ya, tuh dari anak dari istri ya. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Apa maksud imam itu ya? Menjadi inspirasi, menjadi motivasi buat orang-orang yang bertakwa. Kita ini nah jadi motivasi, jadi inspirasi buat orang-orang yang bertakwa. Nah, tapi sebaliknya, jangan ya Allah, jangan engkau berikan istri yang jahat, jangan engkau berikan anak yang jahat, jangan. Dan juga jangan menjadi inspirasi yang jelek, jangan. Ini kalau mafhum mukhalafahnya doanya seperti itu tuh. Minta istri yang salehah, minta anak yang salehah. Kemudian kita minta sama Allah, jadikan aku ini menjadi inspirasi baik buat orang. Kebalikannya berarti apa ya? Ya Allah, jangan engkau berikan aku istri yang jahat. Jangan engkau berikan aku anak yang durhaka. Jangan engkau jadikan aku menjadi inspirasi yang jelek buat orang lain. Itu maksudnya. Nah sekarang nih, kamu masih muda, belajar karakter, belajar karakter yang baik. Nah, paham kira-kira? Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, kami, maksudnya Allah Ta'ala telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Coba lihat di sini Allah menyuruh kita menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin. Di pesantren tuh Abu ya suruh kamu ajarkan, belajar ini, sana situ. Untuk apa? Melatih karakter supaya menjadi jiwa pemimpin. Termasuk pramuka nih. Abu ya masukkan lagi pelajaran pramuka. Apa itu? Pramuka, melatih. Mempunyai karakter pemimpin, melatih. Mempunyai karakter gotong royong, melatih. Mempunyai karakter sifat saling tolong menolong. Di situ tuh. Dalam jiwa kepemimpinan harus ada dalam pramuka itu. Nah, belajar di situ. Jangan jadi anak buah aja melulu, nggak bisa jadi apa-apa.
suruh ini nggak bisa, suruh itu nggak bisa. Jangan. Allah menyuruh kita untuk jadi pemimpin. Kenapa kita disuruh jadi pemimpin? Karena kita ini khalifah. Khalifah di muka bumi. Khalifah itu pengganti pemimpin sebelumnya. Pemimpin meninggal, ganti yang baru. Namanya khalifah. Berapa menit lagi? Silawas kah? Hah? Hadisnya panjang ini. Sampai? Hah? Nah, tuh. Ingatin, belajar. Kita ini belajar untuk menjadi pemimpin, menjadi inspirasi buat orang. Tapi yang mana ya? Yang baik atau yang jelek? Yang baik. Belajar. Boleh nanti pulang ke rumah umpama. Kalau sudah pulang ke rumah, udah tahu lagi ini santri kah atau enggak santri nih? Udah ada kelihatan santrinya. Minum tangan kiri, berdiri berjalan, dah baca doa, setelah selesai minum, plak, dibuang sampahnya. Selesai. Tapi kalau menjadi inspirasi minum pakai tangan kanan, duduk dilihat orang, ih bagusnya, orang lain ngikutin, alat. Sendal umpama tuh ada sudah rak sendal nih, nah bagusnya dibikin rak sendal. Ternyata masuk ke musola atau ke masjid dan ditaruh situ, taruh di bawah sembarangan. Orang lain juga, ini taruh juga di sini, ikut-ikutan yang lain. Siapa yang pertama kali naruh sendal yang salah, diikutin sama orang yang berikutnya, yang pertama kali kena sanksi juga. Paham gak kira-kira? Nah, tuh. Ada yang ngajakin, kita lari yuk, lari. Yang ngajakin itu dapat dosa. Sudah dia berdosa dari dosanya, dia ngajakin 2-3 orang, dapat dosa itu. Kita ngerokok yuk, masuk dalam sabat. Ngerokok dia. Yang ngajakin 1 orang, yang diajakin 3-4 orang. 5 dia dapat dosa yang ngajakin itu. Paham nggak? Nah, ini caranya begini kalau mau pacaran itu tuh. Itu begini caranya begini. Yang ngajarin dosa. Paham nggak kira-kira? Nah, belajar itu. Jangan belajar yang jahat, jadi belajar inspirasi yang baik. Kamu pilih yang mana? Nah, itu berpikir untuk mencari pahala jangka pendek dan pahala jangka panjang. Baik, segitu dulu ya. Nanti insya Allah sambung lagi. Siapa yang kepingin berangkat umrah bareng kami, itu ada keberangkatan tanggal 2 November dan 7 Desember. Harga 32 juta, umrahnya sebanyak 5 kali. Ya, 1 kali keberangkatan 5 kali umrah. Asal tahan aja. Banyak ya. Kemudian harganya 32 juta, perjalanan 14 hari dari Balikpapan ketemu ke Balikpapan, totalnya 14 hari. Harganya 32 juta. Jadi siapa yang berminat, ada keberangkatan di tanggal 2 November dan 7 Desember. Itu musim dingin tuh ya. Jadi hati-hati musim dingin. Insya Allah cukup, insya Allah. Baiklah ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.